Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, wa ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali hari kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh rangkaian nikmatnya dalam kehidupan kita. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengembalikan ruh kita ke dalam jasad kita setelah Allah Subhanahu wa taala pisahkan ruh dengan jasad kita sementara waktu di saat kita sedang tertidur. Karena di saat orang tertidur itu ruhnya berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ruhnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jasadnya sehingga dia bisa bangun kembali. Ada pula yang ruhnya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak kembalikan ruhnya kepada jasadnya sehingga dia tertidur selamanya sampai pada alam kehidupan yang berbeda. Maka karena Allah telah mengembalikan ruh ke dalam jasad kita, di saat kita bangun dan bangkit dari tidur kita dan tersadar kembali, maka kalimat pertama yang kita ucapkan adalah kalimat syukur. Alhamdulillah. Pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi ahyana ba'dama amatana. Karena Allah telah menghidupkan kembali kita setelah Allah wafatkan kita sementara waktu. Karena tidur itu adalah saudaranya kematian. Ya. Makanya kalau sedang ada ceramah, sedang ada khutbah, jangan tidur. Takutnya nggak balik. Begitu bangun bukan salaman sama ustadz, salaman sama mungkar nakir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita dalam keberkahan. Amin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah limpah kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita bisa meneladani seluruh aspek kehidupannya, agar kita memperoleh syafaatnya nanti di hari kemudian, dan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan kita bersama dengan baginda Rasul yang mulia di dalam surganya. Ya. Kita berharap dengan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita menjadi umat yang dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menunggu kita di saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertolongan. Setelah kita selamat di saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ujiannya belum berhenti sampai di situ. Ada ujian yang lebih berat yang harus dilewati oleh setiap orang yang beriman, di mana dia harus melewati sebuah jembatan, sebuah sirat yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas neraka Jahannam, di mana
Nabi SAW menggambarkan jembatan itu lebih tipis dari sehelai rambut manusia, tapi lebih tajam dari pedang. Nah, semua orang yang beriman pasti akan melewati jembatan itu sebelum dia masuk surga. Jadi setelah dihisab tidak langsung masuk surga, tapi dia harus melewati jembatan. Adapun ahli neraka, dia tidak akan melewati sirat, jembatan, karena dia akan langsung dilemparkan ke dalam neraka. Nah, orang-orang yang beriman akan melewati jembatan itu. Ya, ada yang melewatinya dengan cepat, secepat kilat, secepat kedipan mata. Ada yang melewati seperti orang yang berlari, ada yang seperti orang yang berjalan, bahkan dia merangkak, bahkan sebagian ada yang jatuh. Tergantung tingkat keimanannya. Nah, di penghujung jembatan itu ada sebuah tempat yang bernama Al-Qantarah, jembatan lagi yang terdapat antara sirat dengan surga. Di sanalah Rasulullah SAW di penghujung jembatan itu menunggu umatnya untuk memberikan syafaat. Ada orang yang hampir terjatuh ke dalam neraka di atas sirat itu, lalu kemudian dia diselamatkan oleh satu amalan di dalam hidupnya yang selalu dia kerjakan. Apa itu? Salawatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di penghujung jembatan itu Rasul menunggu umatnya untuk memberikan syafaat yang kedua. Nah, bagi orang-orang yang selamat ketika melewati sirat, maka kemudian di tempat itulah Allah membersihkan hati mereka dari segala macam penyakit hati, sehingga ketika mereka semuanya akan masuk surga, tidak ada lagi perasaan dendam, tidak ada lagi perasaan benci, tidak ada lagi permusuhan antara sesama ahli surga, antara sesama orang-orang yang beriman. Wa naza'na fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, di tempat itulah Allah Subhanahu wa taala mencabut, menghilangkan ghillin, segala macam kebencian, permusuhan, iri dengki terhadap sesama orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena mereka akan sama-sama masuk surga. Ala sururin mutaqabilin, mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan yang Allah siapkan di dalam surga. Mereka akan menjadi ikhwana, saudara yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap di saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul ada di sana untuk memberikan syafaat kepada kita. Dan di saat kita melewati sirat, Rasul juga menunggu kita di sana untuk memberikan syafaatnya, dan Rasul kita berharap menjadi orang yang pertama yang akan membukakan pintu surga untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami diminta untuk menyampaikan materi tentang haji. Ya. Karena ada beberapa keluarga, beberapa teman kita yang akan berangkat haji pada tahun ini. Ya. Mudah-mudahan Allah beri kesehatan dan keselamatan sampai pulang kembali ke tanah air nantinya, insya Allah, dan Allah menjadikan haji yang mabrur. Tidak saja haji yang makbul, tapi haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu artinya apa, Pak? Haji yang mabrur artinya kalau diterima saja itu dalam bahasa Arab namanya makbul. Tapi kenapa orang yang berhaji di saat dia pulang disebut dengan haji yang mabrur, bukan makbul? Artinya haji itu tidak hanya sekedar diterima. Mabrur itu dari kata birrun, mabrurun. Birrun artinya apa? Ada birrul walidain, artinya berbuat baik kepada kedua orang tua. Birrun itu artinya baik. Wa tawaffana ma'al abrar, wafatkan kami bersama dengan orang-orang yang baik. Nah, maka haji yang mabrur itu artinya haji yang menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Makanya haji itu bukan
sekedar untuk mendapatkan identitas atau panggilan haji, supaya dipanggil Pak Haji dan Bu Haji, ya. Karena ibadah itu tidak punya identitas. Kan nggak ada orang yang rajin sholat ke masjid dipanggil Pak sholat mau kemana. Orang yang rajin sedekah bangun masjid Pak sedekah, nggak pernah ada. Misalnya namanya HSS Ahmad misalnya. H itu haji, S pertama itu sholat, S kedua sedekah. Bapak haji sholat sedekah Ahmad misalnya. Ya. Karena ibadah itu tidak punya gelar. Ibadah tidak punya gelar. Demikian juga dengan haji. Ya. Kan tidak pernah kita dengar disebut nama bersabda Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kita dengar, ya. Maka penting kita meluruskan niat di dalam melaksanakan ibadah haji agar haji kita berkualitas, ya. Kalau orang memanggil tidak masalah, ya. Di Arab itu dulu kenapa dipanggil haji? Biasanya di Arab itu kalau ada orang sedang ibadah haji atau umroh, sedang tawaf misalnya, biasanya dipanggil ya haji, ya haji. Wahai Pak Haji, Pak Haji, ya. Meskipun hanya sekedar umroh, biasanya kita dipanggil haji. Sama askar atau sama orang Arab dipanggil ya haji, ya haji. Nah, panggilan itu artinya panggilan untuk mengingatkan, bukan panggilan kemuliaan sebenarnya, ya. Artinya ketika kita melakukan kesalahan di sana misalnya, maka orang-orang mengingatkan kita dengan kalimat ya haji, ya haji. Wahai haji, wahai haji, jangan begitu. Artinya bahwa kita telah melakukan ibadah haji. Kalau kita sudah melakukan ibadah haji, sudah membersihkan dosa-dosa dan kesalahan kita di sana, dimulai dari saat wukufnya sampai kemudian nanti lempar jumrohnya dan seterusnya, itu artinya di saat kita pergi haji, di saat kita menunaikan semua rangkaian ibadah haji itu, kita sudah melepaskan kesalahan-kesalahan kita. Kita sudah menyesali dosa-dosa kita. Nah, di saat kita selesai melaksanakan ibadah haji, ketika kita kembali ke tanah air kita, maka diingatkan dengan kalimat haji itu. Jangan berbuat demikian. Kenapa? Karena engkau telah berhaji, engkau telah menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu di sana. Kenapa hari ini engkau ulangi kembali? Jadi itu maksudnya. Maka kita berharap ibadah haji yang kita laksanakan menjadi haji yang berkualitas. Ibadah haji yang kita kerjakan menjadi ibadah haji yang sempurna. Makanya ketika berbicara tentang haji, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 196. Al-Baqarah 196, 197, 198 dan seterusnya, itu berbicara tentang haji. Allah Subhanahu wa taala memulai kalimat itu dengan kalimat wa atimmul hajja wal umrata lillah. Jadi dalam Al-Baqarah ayat 196 itu Allah Subhanahu wa taala memulai perintah ibadah haji dan umrah itu dengan kalimat wa atimmul hajja wal umrata lillah. Atimmu itu artinya itmam, tamam. Tamam itu artinya sempurna. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Maka sempurnakan ibadah hajimu dan ibadah umrohnya semata-mata ikhlas karena Allah. Ya. Maka dalam kaidah tafsir, jika di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat perintah ibadah yang diiringi dengan kalimat sempurnakanlah wa atimmu atau itmam, maka ini tidak hanya menunjukkan penekanan untuk menyempurnakan ibadah itu, tapi juga ini sebagai isyarat bahwa ada orang-orang yang mengerjakan ibadah itu tidak sempurna di dalam melaksanakannya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini wa atimmul hajja wal umrata lillah,
selain Allah menekankan kepada umatnya, kepada hambanya untuk menyempurnakan ibadah haji dan umroh dengan tata cara yang terbaik sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ada isyarat yang lain yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada sebagian orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah itu dengan cara yang tidak sempurna. Maka perlu kita sempurnakan ibadah haji dan umrah itu. Nah, ibadah itu nanti jenisnya ada 3. Ibadah itu jenisnya ada 3. Yang pertama, ada ibadah yang sifatnya fisikal, ada ibadah yang sifatnya fisik. Itu yang pertama, seperti ibadah salat. Ibadah salat itu adalah ibadah fisik. Keluar dari rumah, datang ke masjid, kemudian mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam, semuanya adalah fisik. Yang kedua, ada ibadah maliyah, ibadah yang hanya berkaitan dengan harta, zakat, sedekah, infak. Itu hanya berkaitan dengan harta. Kita yang memiliki kelebihan harta, kita mengeluarkan sebagian harta kita, zakat yang wajibnya, sedekah yang sukarelanya. Maka zakat dan sedekah itu pahalanya luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sampai 700 kali lipat setiap sedekah yang kita keluarkan. Ibadah yang sifatnya maliyah. Nah, adapun salat itu ibadah yang bersifat fisik, badaniyah, dia bersifat fisik, tidak ada kaitannya dengan harta. Maka tidak pernah kita dapati dalam sejarah ada orang yang sholat, ada orang datang ke masjid jami misalnya, lalu kemudian ditanya mau sholat apa, mau sholat subuh, dua rakaat. Kalau mau sholat subuh di masjid jami 2 rakaat, maka tiap rakaatnya bayar 100.000. 2 rakaat 200.000. Itu salah, tidak pernah ada itu. Karena memang sholat itu ibadah fisik yang tidak ada kaitannya dengan harta. Nah, yang ketiga, ada ibadah yang menggabungkan keduanya. Fisik iya, harta juga iya, yaitu ibadah haji. Ibadah haji. Maka ibadah haji itu adalah ibadah yang luar biasa, ibadah yang menggabungkan keduanya, baik itu haji ataupun ibadah umroh. Tidak mungkin orang bisa berangkat haji, tidak mungkin orang bisa berangkat umroh tanpa biaya, kecuali itu karena ketakwaannya, kecuali jika ada rizki yang sifatnya tidak disangka-sangka. Ada orang yang bertakwa, yang karena terus dia berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberangkatkannya ke tanah suci dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan doanya pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengeluarkan biaya sepersen pun dia bisa berangkat haji. Bahkan dia dapat undangan dari kerajaan Saudi misalnya, pakai visa mujamalah. Atau ada orang yang memberangkatkannya haji, ada tukang becak, ada tukang sapu, kemudian berangkat haji. Ada karyawan yang kemudian berangkat haji. Saya punya tetangga dulu, tetangga di Pondok Bambu, tetangga rumah. Itu selain dia berangkat umroh bersama dengan keluarganya, itu tetangga-tetangganya diberangkatin. Yang jaga rumahnya diberangkatin, yang pembantu rumah tangganya diberangkatin, sekuritinya diberangkatin tanpa keluar biaya sekalipun. Dia yang membiayai semuanya. Namanya Pak Gatot. Nama belakangnya Nurmantio. Itu dia berangkatkan keluarganya, dia berangkatkan orang-orang yang jaga rumahnya, dia berangkatkan pembantu-pembantunya. Luar biasa. Saya tahu karena tetangganya. Jadi ada orang yang berangkat haji, ada orang yang berangkat umroh tanpa mengeluarkan biaya. Maka inilah makna rizki yang tidak disangka-sangka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat ini sudah kita uraikan pada pertemuan sebelumnya.
tentang memahami rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rizki itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka lantaran karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya rizki wahbi. Masih ingat? Bukan wahabi, Pak ya. Wahbi. Kan rizki itu kan ada dua. Cara memperoleh rizki itu ada dua. Yang pertama rizki kasbi, yang kedua rizki wahbi. Kasbi itu adalah rizki yang diperoleh sesuai dengan hasil usaha. Wahbi dari kata wahaba yahibu hibah. Hibah itu artinya pemberian. Rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Tapi secara umum orang yang berangkat haji, orang yang berangkat umroh itu memerlukan biaya, bahkan dengan biaya yang tidak sedikit. Saking semangatnya kita berniat untuk berangkat haji, untuk berangkat umroh, kadang-kadang ada yang jual tanah, ada yang jual sawah, ada yang jual kebun, ya. Ada yang jual ternak, jual sapi, ya. Sapi kurban begitu laku berangkat haji, ya. Karena saking semangatnya, sungguh-sungguhnya dia ingin berangkat haji, jadi butuh biaya. Tapi kemudian tidak cukup hanya dengan menjual harta benda yang kita miliki, jual perhiasan, jual apa lagi, ya. Punya kita ya, jangan jual punya orang, ya. Dijual. Tapi ada yang kedua yang dibutuhkan untuk setiap orang yang berangkat haji, yaitu kesiapan fisik yang kuat. Karena di sana terdapat rangkaian ibadah yang berat. Jadi tidak mudah. Kita berjalan kadang dari hotel ke Masjidil Haram itu sholat, itu jaraknya jauh. Apalagi jika di musim panas. Nah, jamaah haji tahun lalu, Masya Allah, kita ingat betul. Ada yang sudah berusia lanjut, itu sebagian ada yang meninggal dunia. Kenapa? Karena tidak tahan panas. Sudah wukuf ya, di Arafah, tunggu sampai sore, tunggu sampai matahari terbenam, tidak ada bis yang datang jemput menuju ke Muzdalifah. Tidak ada bis yang datang jemput. Jadi bis itu hanya disiapkan beberapa unit saja supaya tidak menimbulkan kemacetan. Begitu mengantar jamaah sampai ke Muzdalifah, balik lagi menjemput jamaah yang lain, begitu seterusnya. Yang tidak mendapatkan bis berinisiatif untuk berjalan kaki. Karena malamnya dia harus ke Muzdalifah untuk mengumpulkan kerikil, untuk kemudian besok paginya, besok siangnya untuk dilakukan lempar jamarah di Mina. Ya. Jadi sampai segitu ujiannya, panasnya luar biasa. Ya. Panasnya namanya daerah gurun, Mbak. Arab Saudi itu kan gurun, panas. Makanya orang Arab itu kalau kita perhatikan, supir taksi kah atau siapapun, itu kalau ngomong sama kita, Masya Allah, maaf kalau dalam pandangan kita mungkin terdengar agak kasar, tapi itu sudah biasa bagi mereka. Ya orang gurun, Pak. Kalau kita tidak terbiasa dengan mereka, susah untuk beradaptasi. Karena begitulah cara mereka ngomong, begitulah cara mereka berinteraksi. Jadi dipersiapkan, dibutuhkan fisik yang kuat untuk tawafnya, berdesak-desakan misalnya. Kemudian sa'inya ya, dari Safa ke Marwa balik lagi 7 kali. Itu bukan sesuatu yang ringan, butuh fisik yang kuat. Maka ibadah haji itu adalah ibadah yang menyatukan antara kemampuan finansial, antara kemampuan maliyah dengan kemampuan badaniyah, dengan kemampuan fisik ya. Jadi itu ibadah haji. Bayangkan ibadah fisik saja seperti sholat itu pahalanya luar biasa. Ibadah maliyah saja, ibadah harta saja seperti zakat, sedekah itu pahalanya luar biasa. Coba kita bayangkan betapa besarnya pahala jika digabungkan antara ibadah fisik dan ibadah maliyah. Makanya Nabi SAW menyatakan dalam hadis itu,
Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan yang pantas bagi orang-orang yang telah melakukan ibadah haji yang mabrur kecuali surga. Surga itu nikmat yang terbesar. Di sana kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di sana kita bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan selamanya tanpa henti. Maka orang-orang yang hajinya mabrur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan yang layak selain surga. Makanya kalau ada orang yang berangkat haji tapi hajinya tidak sempurna, sayang, Pak. Sayang, Bu. Kenapa? Dia sudah keluar biaya banyak, dia sudah menunggu sekian tahun, dia sudah beribadah banyak, lelah, capek, kadang-kadang panas, kadang-kadang kakinya sampai melepuh karena berjalan dan seterusnya, tapi hajinya tidak sempurna, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sayang sekali, Pak. Sayang sekali. Demikian juga dengan ibadah umrah. Kita sudah nabung, kita sudah kumpulkan uang, kita sudah jual apa yang kita miliki, kita sudah siapkan fisik, namun ibadah kita dinilai nihil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sempurna. Maka sebelum kita berangkat haji, renungkan dulu, pelajari dulu ilmunya, agar ibadah haji kita menjadi ibadah yang sempurna, agar ibadah haji kita tidak menjadi ibadah yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajari, persiapkan bekal. Karena urusan haji itu bukan perkara mampu atau tidak, tapi perkara sempurna atau tidak. Jadi sayang kalau haji kita tidak sempurna. Sayang kalau haji kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lain, ya. Maka agar ibadah kita, termasuk ibadah haji kita, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak sia-sia, harus dikerjakan dengan ilmunya, ya. Ada ilmunya. Segala sesuatu itu harus dikerjakan berdasarkan ilmu. Ada ilmunya. Perkara dunia itu harus dikerjakan dengan ilmu, demikian juga apalagi dengan perkara akhirat, ada ilmunya, ada tuntunannya, ada tata caranya. Jangankan perkara ibadah, perkara dunia saja ada ilmunya. Mau makan saja itu harus pakai ilmu. Bagaimana cara makan yang baik? Dengan tangan kanan ucapkan bismillah ketika makan, masukin ke mulut, jangan masukin ke hidung, Pak. Kalau masukin ke hidung keselak, masukin ke mulut, ada ilmunya, ada caranya. Apalagi perkara ibadah, apalagi perkara haji. Jangan sampai haji yang menjadi rukun Islam, yang menjadi kewajiban bagi setiap orang yang beriman, yang menjadi cita-cita dan keinginan setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya yakin tidak ada satupun orang yang tidak ingin berangkat haji dan umrah ke tanah suci. Bahkan setelah berangkat haji dan berangkat umrah, pulang ingin berangkat kembali. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa atimmu, sempurnakan. Orang yang pernah berangkat haji merasa barangkali hajinya masih ada yang kurang, masih ingin berangkat lagi, itu namanya itmam, itu namanya tamam. Karena di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Al-Quran, sempurna itu ada dua. Ada yang disebut dengan kamal, ada yang disebut dengan tamam. Kamil, makanya ada Pak Kamil. Pak Kamil itu orang yang sempurna. Nah, dua-duanya disebutkan bersamaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, ayat yang terakhir kali turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf di Arafah pada haji pertama dan terakhirnya pada tahun 10 Hijriah. Turun ayat itu. Apa bunyi ayatnya? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini ketika wahyu selesai turun, 6236 ayat Al-Quran turun secara sempurna kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah kusempurnakan bagimu agamaku dan telah kesempurnakan untukmu nikmat-nikmat. Perhatikan, ketika berbicara tentang agama, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat akmaltu, pakai kalimat kamal.
Tapi ketika berbicara tentang kenikmatan dunia, pakai kalimat tamam, wa atmamtu alaikum nikmati. Allah telah menyempurnakan agamanya dan Allah telah menyempurnakan nikmat dunianya kepada kita. Kenapa ketika berbicara agama Allah menggunakan kalimat akmal, tapi ketika berbicara tentang kenikmatan dunia Allah menggunakan kalimat atmam wa atimmu. Kamal itu artinya sempurna, yang sempurnanya tidak perlu ada penambahan karena tidak sempurna. Ini kaidah tafsirnya. Makanya ketika berbicara tentang agama, ketika berbicara tentang ibadah, dinakum, agama seluruh rangkaiannya yang dasarnya ada pada rukun Islam itu, dan ibadah-ibadah yang lainnya Allah menggunakan kalimat kamal. Artinya bahwa agama ini sempurna, tidak perlu ada penambahan karena telah sempurna. Nabi telah mengajarkan kepada kita tata cara salat: subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Tidak perlu ada penambahan. Waduh Ustaz, saya lagi semangat nih, saya pengen salat subuh 4 rakaat hari ini. Enggak boleh, karena telah sempurna agama kita ini. Tapi kalau atmam, kalau tamam itu artinya kesempurnaan, yang dimana orang yang mengerjakan ibadah itu pengen kesempurnaan yang lebih banyak dan lebih besar daripada itu. Seperti orang yang melakukan ibadah haji dan umrah. Makanya kenapa Allah menggunakan kalimat wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah, maksimalkan haji dan umrah. Terus mengharap kesempurnaan. Ada orang yang sudah berangkat, sudah pulang, tapi ingin berangkat lagi. Itu namanya tamam. Makanya ada 3 jenis ilmu di dalam setiap ibadah yang harus kita pahami, termasuk ketika kita melaksanakan ibadah haji. Agar ibadah haji kita menjadi ibadah yang tamam, ibadah yang sempurna, menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bekal utamanya. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Ini adalah dasar. Ilmu tauhid itu adalah dasar kita di dalam beramal, dasar kita di dalam beragama. Ibadah, amalan apapun tidak ada dasar tauhidnya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu tauhid ini penting untuk meluruskan niat dan hati kita di saat kita beribadah. Maka ketika kita ingin melakukan ibadah haji, maka kita perlu luruskan niat kita, perlu kita membenahi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu kita memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya ilmu tauhid meskipun tata cara ibadahnya benar, tuntunannya benar, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah kita tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterimanya ibadah kita kepada Allah itu kan dua. Yang pertama adalah ikhlas, luruskan niat hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ittiba, mengikuti tata cara dan panduan yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tertuang di dalam kalimat syahadat. Apa kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah, ini tauhid. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Selain ini juga tauhid, ini juga fikih. Artinya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengikuti tata cara yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk ibadah haji. Khudhu anni manasikakum. Maka Nabi SAW menegaskan, ikutilah manasik dan tata cara ibadah yang telah aku ajarkan. Jangan sampai salah, jangan sampai keliru. Maka ada beberapa syariat, misalnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Sebagai konsekuensi keimanan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara yang mesti kita lakukan adalah menegakkan salat, menunaikan zakat, karena itu kewajiban.
Kalau tidak menunaikan kewajiban itu, maka rusak tauhid dan keimanan kita, karena itu rukun Islam. Nah, tata caranya bagaimana kita menunaikan ibadah salat itu tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, tapi Allah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan itu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tata cara salat itu begini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam praktekkan, mulai dari takbiratul ihramnya sampai salamnya, apa saja bacaannya, bagaimana gerakannya, semuanya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dengan zakat, bagaimana untuk menunaikan zakat itu, berapa nominalnya, bagaimana caranya, kapan dilaksanakan, dan seterusnya. Itu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fikihnya, tata cara ibadahnya. Maka tidak hanya benar tata caranya, tapi juga harus benar niat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh orang sholat. Orang sholat meskipun secara fikih dia tata cara sholatnya benar, mulai dari takbirnya, kemudian bacaannya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk di antara dua sujud, kemudian tahiyatnya, kemudian salamnya, sudah sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah benar caranya, tapi hatinya bermasalah. Hatinya bermasalah, maka ibadahnya tidak tamam, ibadahnya tidak sempurna. Kenapa? Karena bermasalah hatinya, orientasinya berbeda, niatnya sudah berbeda. Bukan lagi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi niatnya ingin dipuji, ingin dilihat, riya. Dan riya itu dapat merusak amal ibadah. Maka hati-hati dengan riya. Ibadah yang dikerjakan karena riya itu ada beberapa konsekuensi buruknya. Yang pertama, ibadah yang dikerjakan karena riya itu akan batal ibadahnya, batal amalannya, gugur, tidak mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, ibadah yang dikerjakan karena riya itu hanya lelah saja. Ya, kita lelah, kita capek di dalam menempuh sesuatu, tapi tidak mendapatkan hasil dan nilai. Capek doang. Jadi nggak dapat hasil, tidak ada bekasnya. Yang ketiga, orang yang beribadah karena riya itu sulit mendapat hidayah. Yang keempat, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang yang beribadah karena riya itu adalah orang munafik. Kemudian yang kelima, orang yang beribadah karena riya jika tidak bertaubat maka dosanya akan dibawa mati. Ayatnya apa? Ayatnya surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan, jangan kau gugurkan pahala sedekahmu lantaran kamu menyebut-nyebutnya dan menyakiti orang yang engkau beri sedekah kepadanya. Apa contoh orang yang batal dan gugur amalannya itu? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ria'an nas, diiringi dengan perasaan riya, ingin dilihat, ingin dipuji, ya, ingin dilihat, ingin dipuji. Maka orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia beramal hanya mendapatkan lelah saja, tapi tidak ada bekasnya, tidak mendapatkan hasil dan nilai. Kamathali safwanin alaihi turab, seperti batu yang di atasnya itu ada pasir atau debu. Kemudian datang air hujan yang menyapu semua pasir dan debu itu, sehingga pasir dan debu kembali jatuh ke bawah, batu itu kembali menjadi bersih, tidak ada bekasnya, tidak ada nilainya. Jadi capek doang. Di penghujung ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Bahkan Allah menyamakannya dengan orang-orang kafir. Apa kata Allah? Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang kafir.
Maka orang-orang yang riya di dalam beribadahnya sulit untuk memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 142 ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri orang munafik itu adalah orang yang riya di dalam beribadah. Innal munafiqina yakhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu berniat untuk menipu Allah, padahal Allah yang telah menipu mereka. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka salat itu malas-malasan salatnya. Ya. Yura'unan nas. Mereka beribadah itu dengan atas dasar riya. Ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka malas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit sekali zikirnya. Nah, itu ciri-ciri orang munafik. Orang yang riya. Dan bahaya dosa riya ini, kalau tidak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di mana akan menghapuskan amalan-amalan kita karena riya, karena kita mengerjakannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang yang salatnya tidak dengan ilmu, tidak atas dasar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ikhlas, maka salatnya tidak diterima. Demikian juga dengan ibadah haji, ya. Ibadah haji kalau tidak ikhlas maka tidak diterima. Ibadah haji begitu tawaf, begitu sholat, ya. Begitu sholat, masya Allah, kemudian tangan satunya, tangan kiri menyentuh lantai sujud, tangan kanan pakai pegang HP, Pak. Selfie, sambil sujud sambil selfie. Saya sering dapati itu depan Ka'bah ada orang, ya sebagian orang Indonesia, tapi sebagian juga orang luar, karena memang jamaah yang paling banyak itu ya orang Indonesia, Malaysia, Pakistan, Mesir, ya. Nah, ada orang saya lagi tawaf, dia pakai ihram, orang Afrika kelihatannya, ya. Dia berdiri di depan Ka'bah itu, dia kasih HP-nya kepada temannya untuk foto, difoto. Setelah dia berdiri, dia berdoa begini, dia angkat tangannya dengan khusyuk, seolah-olah seperti orang yang khusyuk. Difoto, selesai difoto, selesai. Subhanallah. Ya, meskipun kita tidak tahu niatnya, tapi kelihatan dari apa yang dia kerjakan itu. Selfie, kemudian dia berhaji supaya nanti dipanggil Pak Haji kemana-mana pakai peci putih misalnya. Di kampung saya itu ada, ya. Di kampung saya itu pernah terjadi. Ini orangnya cerita, ketika dia ke sawah, ya, orang di kampung itu, di Bima itu, kalau di sawah itu biasanya pakai caping dia. Kalau ke sawah itu pakai caping. Caping itu kan menutup kepala. Nah, pakai caping. Nah, ketika ada orang yang pulang dari sawah, biasanya di kampung kami itu kalau ketemu di sawah dimanapun itu selalu saling sapa. Nah, panggilan untuk orang biasa itu di kampung kami itu dae namanya, diadopsi dari panggilan Bugis, karena sebagian besar tradisi orang di Bima itu masuk melalui Bugis, makanya di Bima itu ada kampung Bugis. Kalau di Bugis itu daeng, nah kalau di Bima itu dae namanya. Dae itu pak gitu. Nah, ketika dia pakai caping, dalam capingnya itu ada peci haji, karena dia Pak Haji, ya. Nah, pulang dari sawah, kemudian disapalah oleh tetangganya, dae, istirahat dulu, pakai bahasa Bima, dae istirahat dulu. Apa yang dilakukan oleh Pak Haji itu, yang dipanggil dae, dia buka capingnya, biar kelihatan peci hajinya, nggak lihat nih, pakai bahasa Bima. Pak Arifin paham tuh kalau bahasa Bima. Dia buka capingnya, nggak lihat ini. Dia tersinggung karena dipanggil dae, padahal dia sudah haji. Ya salah dia, pakai caping nggak kelihatan peci hajinya. Ya. Nih, jangan sampai kita haji seperti itu. Nah, itu bukan haji yang mabrur namanya. Haji yang apa itu namanya? Mabur, terbang-terbang pahalanya.
Jadi ini perlu dijaga tauhid kita di dalam beribadah kepada Allah, keikhlasan niat kita di dalam melaksanakan ibadah haji. Ya. Ini yang pertama, ilmu yang harus ada agar ibadah haji kita menjadi sempurna, ilmu tauhid. Yang kedua adalah ilmu fikih. Ya. Ilmu fikih. Ya. Hajinya memang ikhlas, ibadahnya memang ikhlas karena Allah, dia semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sayang dia tidak tahu tata caranya. Bagaimana cara pakai ihram, nanti itu terkait dengan teknis cara haji dan seterusnya, yaitu nanti bagi yang berangkat haji akan dijelaskan nanti di saat manasik haji atau umrah. Ya, nanti pembimbingnya akan menjelaskan itu. Jadi bagaimana tata cara ibadahnya, bagaimana tawafnya, bagaimana kemudian sa'inya, bagaimana kemudian tahallulnya, apa saja larangan-larangan di saat kita ihram, ketika sudah memulai pakaian ihram itu apa saja larangan-larangannya dan seterusnya. Ya. Maka harus dipahami, harus dipelajari dan harus diketahui tata cara kita di dalam melaksanakan ibadah haji agar haji kita tidak sia-sia. Maka pelajari ilmu fikih. Ya. Ada fikihnya yang harus kita pahami, ya. Maka jangan sampai kita tidak paham tata cara kita berhaji atau umroh. Ini seringkali terjadi. Seringkali terjadi, ya, pelanggaran-pelanggaran. Nah, kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran itu ada tebusannya. Ya, ada dam yang harus kita bayar. Jadi ibadah itu tidak cukup dengan ikhlas saja, dengan semangat saja, tapi kita mesti tahu tata caranya. Kita harus tahu bagaimana fikihnya di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Ini yang kedua. Jadi selain tauhid, yang kita pelajari adalah ilmu fikih. Yang ketiga yang seringkali kita lupakan adalah ilmu tentang hikmah. Ya. Ya, karena Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, tugasnya itu 4. Yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya. Membaca ayatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian mengajarkan hikmah, ilmu hikmah di balik setiap ibadah yang Allah perintahkan kepada hambanya. Ya. Jadi ada hikmah-hikmah dari setiap ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Salat ada hikmahnya, gerakan-gerakannya ada hikmahnya, bacaan-bacaannya ada hikmahnya. Begitu juga dengan ibadah haji. Setiap ritual haji yang kita kerjakan, pahami dengan baik hikmahnya agar kita mendapati haji yang benar-benar khusyuk, haji yang benar-benar berkualitas. Ya. Coba sekarang kita tanya, haji itu dimulai dari mana, Pak? Haji itu dimulai dari mana, Bu? Dimulai dari Tanah Abang. Pulangnya juga diakhiri di Tanah Abang, beli kurmanya di Tanah Abang kan, karena kadang-kadang harga kurma di Tanah Abang lebih murah daripada kurma di Saudi, mahal juga, kecuali Zamzam itu di Saudi 18 real di bandara itu, tapi belinya pakai paspor. Tapi kalau di Tanah Abang udah 500-600 ribu, ya, karena untuk bawa pulang Zamzam itu memang susah, ya. Jadi ibadah haji mulai dari mana? Niat. Ya, benar, mulai dari niat. Itu prosesnya nanti mulai dari pakai ihram, ya. Kemudian miqat, kemudian niat, kemudian talbiyah dan seterusnya. Tapi rangkaian ibadah haji itu dimulai dari Arafah. Makanya Nabi SAW mengatakan al-hajju Arafah. Inti daripada ibadah haji itu adalah Arafah. Dimulai dari Arafah. Maka ketika kita sedang wukuf di Arafah, kita harus merenungkan apa makna wukuf itu, apa makna Arafah itu. Kan kisah Arafah itu kan dimulai dari kisah Nabi Adam dan Hawa ketika diusir dari surga, kemudian mereka terpisah. Disebutkan Adam diturunkan di negeri India, Hawa diturunkan di Jeddah. Lalu kemudian sekian puluh tahun, sekian lama waktu, akhirnya berjalan saling mencari, ya. Saling mencari. Pada saat itu hanya ada 2 manusia luar biasa di bumi.
Jadi saling mencari, saling mendekat. Akhirnya mereka mendekat di sebuah tempat yang sekarang disebut dengan Arafah. Sehingga ketika mulai mendekat itu Nabi Adam tahu, nah itu Hawa kayaknya. Hawa juga tahu, nah itu Adam kayaknya. Nah tahu, mereka mengetahui antara satu sama lain. Dalam bahasa Arab tahu itu namanya Arafah ya'rifu. Makanya tempat itu disebut dengan Arafah. Sehingga mereka bertemu. Ketika mereka bertemu, akhirnya mereka saling evaluasi, mereka saling mengenal, mereka saling memperbaiki diri, mereka tahu di mana kesalahannya. Mereka merenungkan itu semua supaya kesalahan itu tidak terjadi kepada anak keturunannya nanti. Ya. Jadi mereka mengerti kesalahannya, mereka mengerti dan merenungkan kesalahannya, dan mereka mengerti dan mengetahui kelemahan dirinya. Itulah yang disebut dengan Arafah. Maka ketika kita berada di Arafah, nah di sana ada dibangun sebuah tugu kan. Tugu melambangkan disitulah tempat pertemuan Adam dan Hawa, sehingga mereka menyatu kembali. Di atasnya tugu, di bawahnya bukit batu-batu. Dulu batu itu bersih, sekarang batu itu menjadi hitam karena banyak coretan. Orang berangkat haji, orang berangkat umroh, coret-coret di situ, tulis nama supaya Allah langgengkan pernikahannya, supaya nggak pisah. Nah, Saiful Jamil sama Dewi Persik kan waktu berangkat umroh atau haji itu kan nulis nama di situ supaya langgeng. Ya. Pulang umroh pisah. Sekarang kalau kita lihat itu, waduh, tulisannya banyak, dan yang paling banyak tulisan bahasa Indonesia. Nah, Nabi itu wukuf di bawah Jabal Rahmah itu dulunya. Nah, karena jamaah haji semakin banyak, akhirnya Arafah itu menjadi diperluas. Nah, harus dipahami apa itu makna Arafah dan apa itu makna wukuf. Wukuf artinya apa, Bu? Wukuf bukan cuma diam. Kalau diam dalam bahasa Arab itu namanya sukut. Sakata yaskutu, sukut, diam tidak melakukan apa-apa. Wukuf itu artinya diam sambil merenung. Jadi direnungkan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, kesalahan-kesalahan kita sebelum kita berangkat ke tanah suci, agar bisa kita hilangkan, agar kita bisa beristighfar, agar kita bisa bertaubat kepada Allah. Jangan diulangi ketika kita pulang untuk meraih haji yang mabrur. Nah, kemudian menjelang matahari terbenam, ya, setelah matahari terbenam, sholat maghrib dijamak dengan isya, kemudian berangkatlah ke Muzdalifah, pakai bis atau jalan kaki ke Muzdalifah. Ke Muzdalifah ngapain, Mbak? Mabit. Ngapain? Bermalam di Muzdalifah menunggu pagi untuk berangkat ke Mina, itu ngapain, Mbak? Sebelum subuh kan berangkat ke Mina itu. Nah, di Muzdalifah itu ngapain? Ngambil batu untuk lempar jamarat. Lempar jamarat. Nah, lempar jamarat itu artinya dimulai dari lemparkan di sebuah tugu yang disebut dengan Aqabah, itu dilemparkan 7 buah batu, itu direnungkan juga di situ, lempar. Jadi tidak hanya sekedar melempar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini melempar setan, ini pakai batu besar, kenalah orang sebelahnya. Atau ini melempar dosa. Artinya apa? Kita lemparkan, kita keluarkan dosa-dosa dan kesalahan dari dalam diri kita. Jadi bila perlu direnungkan, ketika lemparan pertama renungkan, ini yang saya lempar misalnya apa? Ini penyakit iri hati, saya lempar, saya buang. Sehingga ketika melempar jumrah itu ada pengaruhnya. Terasa, saya buang perasaan iri hati ini, jangan sampai nanti ketika pulang kembali iri hati, kembali benci, kembali bermusuhan dengan tetangga, dengan saudara, dan seterusnya. Ya. Demikian juga dengan rangkaian ibadah yang lain. Karena waktu kita tidak cukup, kita tidak bisa menjelaskan secara banyak tentang hikmah dibalik setiap ibadah. Apa itu tawaf, hikmahnya tawaf, apa doa-doanya, di mana tempat yang mustajab di situ. Setelah tawaf kemudian sholat di belakang makam Ibrahim, kemudian setelah itu kita ke mas'ah menuju tempat sa'i, apa hikmahnya, dan seterusnya. Jadi setiap ibadah yang kita kerjakan di dalam kita melaksanakan ibadah haji, renungkan apa hikmahnya. Dan banyak hikmah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melalui ibadah haji. Allah mengajarkan kepada kita agar umat Islam itu bersatu. Ketika ibadah haji pakaiannya sama. Pakaian ihram tidak berjahit, mau pejabat mau orang biasa sama.
Mau yang hartanya hanya 1 juta atau yang hartanya 271 triliun, sama pakaiannya, tidak dibedakan. Rakyat jelata dengan penguasa sama pakaiannya, menunjukkan bahwa manusia itu setara di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia adalah berdasarkan ketakwaannya kepada Allah. Jadi mengajarkan persatuan dan seterusnya. Mengajarkan kepada kita banyak berdoa. Ketika kita wukuf itu banyak berdoa. Banyak berdoa, wukuf, banyak merenung, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa yang paling mustajab itu adalah doa di Arafah ketika kita wukuf. Ya. Ya. Jadi banyak berdoa. Jadi ada hikmah-hikmah di balik setiap ritual ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita di dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah, ya. Jadi kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berangkat berhaji ke Baitullah insyaallah, ya. Yang akan berangkat nanti insyaallah mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran, pulang dalam keadaan membawa haji yang mabrur insyaallah, ya. Haji yang menjadikan kita begitu selesai melaksanakan ibadah haji menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, mampu menjaga diri kita dari keburukan-keburukan yang kita bawa sebelum kita berangkat haji. Kita buang semuanya di sana, kita buang semuanya melalui ritual ibadah haji yang kita kerjakan. Itulah hikmah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita menjadi orang yang baik, ya. Jadi orang yang berhaji itu dia semakin baik, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin banyak amalannya, semakin banyak zikirnya, ya. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala segerakan kita untuk berangkat ke tanah suci, ya. Meskipun tidak menunggu panggilan sekian tahun. Sekarang di Jakarta, di Bekasi berapa tahun Pak Haji? 12 ya? Nah lumayan singkat. 20 tahun. Kalau kita daftar umur 50, 70 tahun baru reguler. Kalau mau yang lebih cepat pakai yang plus, 5 atau 6 tahun sudah bisa berangkat. Bisa percepatan tahun itu juga, tambah biaya. Jadi yang plus itu sekitar 175 jutaan. Nah, berangkat 5 tahun. Yang mau lebih cepat lagi langsung berangkat pakai furoda, Bang. Sekitar 300 juta. Jadi biayanya mahal haji. Furoda langsung berangkat. Tapi belum tentu berangkat juga. Ada yang sudah walimatus safar, ada yang sudah tasyakuran, ya. Tapi nggak jadi berangkat. Kenapa? Visanya nggak keluar. Karena furoda itu kan pakai kuota. Jadi ada visa yang tidak keluar sehingga dia tidak jadi berangkat tahun itu. Padahal sudah walimatus safar itu. Beberapa hari menjelang keberangkatan visa tidak keluar. Ya. Jadi apapun itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berkunjung ke tanah suci baik dengan haji maupun untuk melaksanakan ibadah umrah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang perlu kita kerjakan adalah kencangkan doa, karena Allah tidak akan menolak doa hambanya yang sungguh-sungguh, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti insya Allah jika diizinkan pada kesempatan yang berikutnya kita akan lanjutkan pada pembahasan yang lalu. Nanti bab yang berikutnya adalah bagaimana kita optimis di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa yakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ada tanya jawab? Tidak ada, ya. Hari ini tidak ada tanya jawab, ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan umur panjang dan berkah kepada kita insyaallah. Allah menjaga kita untuk tetap bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas karena Allah, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar ibadah kita menjadi ibadah yang sempurna. Selamat kepada Bapak dan Ibu yang akan berangkat haji. Insyaallah mudah-mudahan sehat walafiat sampai pulang kembali ke tanah suci insyaallah. Nanti kita semuanya nitip kepada beliau-beliau yang akan berangkat, nitip doa supaya kita juga berangkat. Mudah-mudahan yang berangkat nanti nggak pasang tarif, satu doa sekian puluh ribu. Biasanya kan ada yang pasang tarif, mau didoakan nggak, satu doa 400.000 misalnya gitu. Didoakanlah macam-macam. Ya Allah supaya saya digampangkan untuk kawin lagi, doa bayar 400.000. Macam-macam doa yang dititipkan. Hadanallahu yakum ajmain. Jazakumullah, mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Saya sampai lupa, terakhir saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, karena kita baru berjumpa lagi setelah Ramadan. Syawal sudah berlalu, ya, bulan peningkatan. Sekarang kita masuk Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Sudah tanggal 3 Dzulqa'dah. Ya, bulan pertengahan antara bulan
Idul Fitri dengan Idul Adha. Setelah itu nanti Dzulhijjah, bulan haji. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amma antum bi khair ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin jika ada mungkin tutur kata atau sikap yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.